posisi off MCB berarti mati, ini naik ke atas. Nah ini untuk pembuangan air di dalam wadah penampungan. Nah ini untuk pin atau exhaust uap panas. Nah untuk safety valve ini ya fungsinya akan berfungsi saat nanti pressure melebihi dari batas yang ditentukan. Misalkan melampaui dari 0,2 sampai batas merah, dia akan membuka otomatis setim di sini. Atau ini bisa untuk darurat saat mati listrik atau mati lampu, lagi proses heating, vakum udah naik di 0,2, ini bisa kita buang ke atas dengan menarik ke atas. Posisi ini ke atas, kita tarik, nanti akan mengeluarkan uap. Coba Pak, ambil obeng Pak. Nanti kita bisa tarik ke atas untuk membuang. Oh, jadi bisa tarik ke atas untuk membuang uap yang ada di dalam atau tekanan. Ini untuk darurat, jika nanti lagi ada program dia masih naik di 0,2 untuk membuang uap. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dodi dari tim Geobase Indonesia. Pagi ini saya akan memperkenalkan sebuah alat vertical autoclave. Nah, untuk vertical autoclave ini memakai daya 4400 watt dengan listrik 1 pas. Jadi untuk konsumsi dayanya bisa memakai minimal 20 ampere untuk MCB-nya. Dan ini colokan yang kita persiapkan untuk koneksi arus ke autoclave-nya. Jadi kita sudah ada colokan dan tinggal connect ke tali listrik. Oke. Untuk tahap pertama untuk pemakaian autoclave ini, kita akan mengisi air secara manual. Air yang dibutuhkan adalah air Aquades. Oke, baik, kita akan contohkan. Ini Aquades, kita tuang sampai Aquades ini menutupi header ini Pak. Untuk airnya sudah menutupi atau ada di atas heatingnya. Jadi air batas ini sudah cukup, karena nanti kalau kurang dari sini nanti akan merusak heating yang ada di sini. Jadi batas air batas ini. Kemudian setelah itu kita masukkan jagaannya. Nah ini untuk wadah jaganya. Nah setelah itu kita masukkan keranjangnya. Nah ini ada wadah juga untuk jagaan keranjang. Oke, kita masukkan. Dan kita akan memasukkan sampel berbahan kaca. Nah, selanjutnya setelah kita memasukkan air, kita tutup dari jauh. Nah, posisikan kalau terbuka ini lurus sejajar. Nah, ini mentok kanan. Jadi kita tutup ini. Nah, kita tekan sampai bunyi klek. Nah,
Setelah itu MCB belakang sudah dinaikkan, kita connect tombol power ada di samping. Nah, ini sudah ada muncul LCD display program. Di sini ada 7 program. Untuk program pertama sampai ke 5 itu programnya otomatis, sudah tidak bisa disetting semau kita untuk custom. Tapi untuk program 6 dan 7 itu bisa custom kita setting. Misalkan saya butuh untuk kaca, ini ada di program nomor 2. Nah, setelah program 2 ini kita sudah bisa langsung start. Nah, jika Anda ingin kita setting custom dari temperatur dan waktunya, kita memakai program 6 dan 7. Kalau 6 kita bisa atur time-nya, kita atur berapa menit. Dan kalau misalkan suhu temperatur, kita bisa atur suhunya. Nah, tapi untuk program 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah bawaan pabrik, jadi kita tidak bisa setting. Tinggal kita mau yang mana, misalkan 2 untuk kaca, nomor 2 itu termasuk instrumen, nomor 3 itu rubber atau karet. Jadi kita program yang kita atur, kita tinggal klik aja program. Nah, saya akan mencontohkan program 2. Nah, proses yang sudah kita tekan 2 ini programnya, kita tinggal start. Oh iya, indikasi pintu kalau masih terbuka, ini dia akan menyala nanti di sini. Lompat. Nah, ini untuk program 2, kita tinggal start. Jika pintu belum ditutup, ini tidak akan bisa di start. Oke, baik, kita akan coba untuk start. Ini sudah rapat. Nah, ini proses supply water udah ada, jadi kita tinggal tunggu proses setting. Dia akan menghitung dari suhu terakhir yang ada di sini. Misalkan dari 56, dia akan naik secara bertahap dari 56 sampai suhu 134. Oke, ini proses untuk heating. Dia akan naik secara bertahap. Ini kita memakai program 2. Jadi program 2 itu termasuk instrumen. Dan untuk program 1 itu kita memakai untuk peralatan, 3 itu untuk rubber atau karet. Nah, untuk program 4 itu kita bisa untuk pakaian atau bahan-bahan. Nah, selama proses heating ini akan mencapai heating di puncaknya nanti setelah suhu yang kita tentukan dari program itu sendiri masing-masing. Nah, untuk suhu parameter kita nanti bisa ada di user manual atau di SOP-nya sudah tertulis. Jadi kita untuk memakai ini sangat simple karena kita tinggal menentukan program 1 sampai 5, dan untuk program 6 itu kita sesuaikan sendiri dengan kebutuhan kita masing-masing. Dan untuk jalur exhaust, kita harus komponen exhaust harus memakai selang ke atas, karena nanti proses exhaust itu akan mengeluarkan uap panas. Kalau bisa dikeluarkan langsung, karena ini di lab BSL2, jadi kita tidak bisa mengeluarkan secara langsung. Jadi kita memakai selang ke atas. Dan ini termasuk ruangan BSL pressure negatif. Dan ini ada BSC.
Di proses ini dia akan mengeluarkan exhaust sedikit demi sedikit di tahap heating. Untuk push vakumnya udah naik ke 02 di suhu 134 derajat. Proses ini nanti akan berpindah ke proses sterilisasi. Heating sudah mencapai 134 karena disettingkan program 2 ini suhu maksimal di 134 derajat. Nah, jika sudah sampai di suhu 134 derajat akan berpindah ke proses sterilisasi. Nah, sterilisasi ini waktunya 8 menit, lebih cepat dibanding kita memakai program karet, karena karet itu suhunya 124 tetapi waktunya dibutuhkan sterilisasi itu lebih lama, 25 menit. Selama proses sterilisasi kita tunggu sampai waktunya itu habis di angka 0, dari 8 menit hitung mundur. Nanti setelah itu akan berlanjut ke proses exhaust atau pembuangan ke arah selang ini. Nanti akan uapnya ke atas. Nah, untuk proses sterilisasi ini sudah mau habis. Jadi setelah proses sterilisasi ini akan berpindah ke proses exhaust atau untuk pembuangan uap dari autoclave. Kita tunggu sebentar lagi akan proses berpindah ke proses exhaust. Nah, ini uapnya sangat tinggi ya. Jadi usahakan saat exhaust ini kita jangan di area autoclave, dikhawatirin ada uap yang berbalik. Nah, ini suaranya pun udah mulai kenceng ya. Asapnya langsung tersedot ke ruangan exhaust keluar. Karena ini kan ruangan bertekanan negatif, jadi ini di ruangan khusus autoclave dibuat langsung untuk udara keluar. Nanti untuk kedepannya kita akan merubah posisinya sebelah kanan. Khawatirin ada air berbalik dari atas uap, tekanan uap. Nah, di samping untuk exhaustnya terbuang, di suhu di sini akan ikut turun. Nanti di bawah 100 derajat dia akan indikasikan selesai proses untuk pengeringan autoclave. Untuk autoclave di sini kita mengeringannya masih agak lembab, jadi belum 100% kering. Karena fungsi di sini autoclave untuk sterilisasi
barang-barang yang kita pakai untuk infeksius, bisa mikropipet atau yang lain dari baju APD atau baju APD yang sekali buang. Nah, untuk pressurnya itu akan turun dari 2 bar turun ke bawah sampai 0. Untuk membuka autoclave setelah selesai, kita tunggu sampai pressurnya 0 dan kita setelah 0 di pressure gasnya ini, pressure uapnya turun, suhu pun kita perhatikan turun di bawah 100. Nanti setelah ini selesai akan indikasikan finish, alarm akan berbunyi menandakan pekerjaan sterilisasi sudah selesai. Netes. Pressure uap, tekanan uapnya sudah mulai turun ke 0, menandakan sebentar lagi akan finishing, tandai bunyi alarm. bawah 100 suhu yang
temperatur yang ada di chamber ini sudah mulai turun, berarti ini sudah finishing. Kita bisa membuka ini saat kita tunggu waktunya, saat ini sudah turun di angka 90 lebih aman sih. Tapi sebenarnya ini udah bisa dibuka, cuma kita tunggu beberapa menit, 1 sampai 5 menit 3 sampai 5 menit baru kita buka. Di suhu 99 derajat ini masih termasuk panas, tapi sebenarnya yang terpenting pressure gagnya ini udah turun dari 2 MPa turun ke bawah, dari 0,2 turun sampai ke 0. Ini sudah bisa dibuka, cuman memang masih agak panas. Kalau kita membukanya agak jauh aja. Ini posisi ini kan tertutup nih. Ini kita bisa buka ke kanan. Kalau dia belum bisa terbuka, berarti belum bisa ya. Kalau masih keras, kita tunggu sampai dia di 80. Kalau kita udah buka, tapi dia masih belum terbuka, nah ini agak panas ya. Hati-hati kalau mau membuka, usahakan ini sarung pakai sarung tangan, karena di suhu 90 masih panas. Jadi kalau mau aman, kita tunggu sampai suhu 50 ke bawah atau 80 ke bawah. 90 masih panas. Jadi di sini memang agak panas karena kan suhunya masih 90. Nanti lebih aman itu suhunya di suhu 50 ke bawah. Cuma memang agak lama, tapi setelah kita buka ini akan cepat turun. Dari 90 langsung ke 70. Nanti saat mengambil ini kita tunggu dingin aja dulu. Ini nanti isi yang di dalam ini sudah selesai sterilisasi dan masih lembab ya, jadi bukan kering. Berarti untuk pengerjaan sterilisasi autoclave vertikal ini sudah selesai. Jadi kita bisa mematikan di sini posisinya. Oke, selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.